Halo Sobat Yubers, kembali lagi bersama acara kita Yubers Station. Perkenalkan, saya Krisna Pradana selaku host yang akan memandu kalian di sini. Nah, sebelumnya ada bintang tamu kita dari angkatan 2021. Ayo, perkenalkan namanya, asal fakultas kewirausahaan ya, nama bisnisnya. Oke, perkenalkan teman-teman, saya itu Hans Michael Vincent dan bisnis saya itu saya mewakili di sini adalah tim Evertring. Oke. Nah, dijelasin ya Evertring apa gitu? Boleh? Harusnya iya ya, kan perkenalan ya. Jadi teman-teman, Evertring itu adalah dia tuh bergerak di minuman. Jadi dia tuh minuman kesehatan yang secara jelas dia tuh ya mengarah kesehatan dalam jangka panjang. Jadi konsumsinya itu jangka panjang gitu. Nah, dia sendiri ini selain kesehatan juga dia itu juga ada di dalamnya ada kolagen. Jadi kalau ada kolagen itu berarti juga bisa mengarah ke kecantikan gitu sih. Kurang lebih seperti itu. Dia ini bentuknya minuman berkarbonasi atau gimana? Dia minuman berkarbonasi tapi dalam bentuk yang variasi baru itu adalah bubuk gitu. Jadi dia dalam bentuk serbuk gitu. Nah, terus ada kolagen. Ada di dalamnya ada kolagen. Gimana itu, Bu? Maksudnya kolagen dibuat berkarbonasi, biasanya kan minuman berkarbonasi itu yang buat tambah tenaga gitu supaya lebih semangat, lebih kuat, kayak Coca-Cola kan, bir, gitu kan? Itu gimana, Bu? Oke, jadi sebenarnya Evertring sendiri itu ya, itu kan dia itu minuman berkarbonasi, tapi dia itu kayak dalam bentuk bubuk gitu. Jadi dia itu sebenarnya bukan mengarah ke kecantikan, tapi kolagen itu adalah salah satu dari maksudnya kayak kandungan di dalamnya gitu. Jadi tidak hanya kolagen toh, tapi maksudnya ada banyak macam-macam hal lain gitu maksudnya di dalamnya. Nah, ada juga vitamin, tapi sebenarnya kita juga mengambil dari kayak ekstrak buahnya gitu. Jadi kita benar-benar pakai buah alami. Buah alami. Nah, itu buah apa itu, kok? kita pakai buah apel dan anggur di sini. Apel dan anggur. Iya. Terus mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman nih, selama proses pembuatan itu apakah langsung ke industri atau pertama itu resep itu dibuat sendiri, dites sendiri, terus coba dicicipi, mungkin bisa dikasih tahu kelinci percobaannya siapa gitu? Oke, mungkin boleh ceritain dikit ya. Itu mungkin mengarah, jadi gini, nah kita kan di KWP kan ada mentoring ya. Iya, mentoring. Nah, jadi awal mulanya tuh kita masuk itu kita itu membuat dulu ngetes. Kita bersama mentor itu mencoba untuk membuat secara skala lab saja untuk produknya. Jadi sebelum masuk ke industri itu kita skala lab saja. Setelah kita dari skala lab itu kita baru lah masuk ke industri. Setelah dari yang skala lab ini tuh sudah fix gitu. Gitu sih. Berarti kita bisa ya, informasi ke teman-teman di sana. Ini teman-teman. Jadi dalam proses pembelajaran di Fakultas Kewirausahaan, khususnya dalam membuat sebuah produk, teman-teman harus tahu bahwa fakultas juga menyediakan mentoring. Contohnya tadi si Koko Hans, dia itu mentoring untuk membuat minuman yang bernama Evertring. Nah, oke, selanjutnya nih. Selama masa mentoring, selama dia namanya berkembang, bertumbuh, itu ada perubahan rasa nggak, kok? Dari anggur mungkin waktu pas pertama kali rasanya adem sari, jeruk nipis, bisa aja gitu kan? Mungkin bubuknya warnanya berbeda gitu atau gimana? Kita juga sebenarnya tuh dari pertama kali nyoba itu kita nggak langsung cuma sekali langsung nyoblos menjadi ya, tapi itu karena kita juga di lab itu juga banyak ya maksudnya perubahan kayak mungkin dari kemarin tuh sempat segi warnanya kurang, terus dari segi baunya, aroma, terus habis itu juga dari segi apanya ya kita ngomong gitu ya, mungkin rasanya juga masih ada yang kurang dan lain-lain, tidak mengarah ke buahnya asli gitu, karena kan kita bikinnya ekstra gitu ya, ekstra gitu, jadi kayak dari benar-benar ekstrak yang diambil dari buahnya langsung gitu. Jadi kayak gitu sih. Di ekstra. Kalau boleh tahu nih, supaya teman-teman kita yang di luar pada tahu nih kan, kita Fakultas Kewirausahaan buat minuman Evertring yang dimana pasti ada tes lab, ya kan? Betul. Ilmu tentu kita tidak seperti anak IPA lah, atau bisa dibilang kayak Fakultas Teknologi Pertanian atau farmasi. Cara supaya
tim Koko itu yang Evergreen itu bisa ada, itu di mentoring seperti apa? Maksudnya diberi pelajaran apa? Seperti itu. Karena basic kita itu kewirausahaan. Ya, mungkin aku boleh cerita dikit ya. Itu mungkin berkaitan sama di KW itu kita kan emang kita itu wirausaha. Kita bukan di bidangnya kayak maksudnya kita kayak misalnya pengen minuman nih. Tapi kita enggak langsung kayak harus maksudnya kayak paham tentang apalagi mengenai kesehatan dunia itu kita kayak harus paham tentang farmasi dan lain-lain. Karena kita tuh punya mentor. Jadi kita tuh dengan mentor ini kan kita dicarikan sesuai mentornya tuh sama apa yang kita mau gitu. Jadi ketika kita dijadikan itu maka kita kayak pertama-tama itu pasti akan diberikan beberapa materi sama mentor ini berkaitan dengan ya produknya itu seperti apa nanti gitu. Dan untuk misalnya untuk formula dan lain-lain kan itu nanti juga kita bisa perbincangkan dengan mentor-mentornya gitu sih. Itu aja sih. Coba nih kok, kalau berdasarkan penjelasan Koko tadi bisa disimpulkan nggak kalau selama masa mentoring itu bukan berarti kita tidak mempelajari, kita kosong, tapi meskipun kita latar belakangnya beda tapi kita harus mempelajari itu. Atau gimana? Mungkin kita bisa bilang sih ya sedikit kita mempelajari, tapi kita tidak menjadi orang expert dalam bidang itu gitu aja sih. Jadi lebih ke arah kita tuh mempelajari, tapi kita tidak mempelajari sampai maksudnya mendalam banget tentang kayak farmasi itu gimana dan cuman kita kayak mendapatkan dasar-dasarnya aja gitu. Sebenarnya gitu sih. Selanjutnya nih kok, untuk para teman-teman di sana ada salah satu request pertanyaan nih kok dari beberapa di kelas gitu kan, yang mungkin nanti akan arahnya sama di minuman. Nah ini mana tim saya ini? Itu ini. Apakah ada kesulitan dalam mulai bisnisnya ini secara khusus konflik? Kalau secara khusus konflik sih mungkin ada ya, itu biasanya terjadi di kelompok sih lebih tepatnya. Karena ya di kelompok itu terutama kita di semester ini kan sudah mulai fokus sama produk dan juga ada ya beberapa kesibukan lain lah misalnya gitu ya. Nah maka dari itu kan banyak lah maksudnya kayak yang ada yang sibuk sendiri lah, jadi kayak nggak ikut bantuin dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya tuh kayak komunikasi dalam tim itu jadi kurang gitu. Jadi. Nah makanya karena jadi kurang itu makanya kenapa kita di dalam tim itu jadinya kayak lebih susah gitu untuk mengembangkan produknya lebih baik lagi gitu. Jadi itu sih kesulitannya yang dirasakan selama maksudnya kayak dalam bisnis. Jadi kayak banyak lah perbedaan juga, misalnya kayak yang ini mintanya gini, yang ini kayak gini, tidak cocok, jadi akhirnya kayak kurang suka dan lain-lain. Itu kayak sering lah terjadi dalam kelompok gitu. Terlalu banyak ini ya, kayak keegoisan tersendiri gitu. Ya benar. Mungkin dengan individualisnya sendiri, idealisnya dia seperti apa, ya itu wajar lah ya dalam sebuah kelompok. Ya. Karena kan ya kita juga hitungannya kayak belum pernah ketemu tiba-tiba kayak di dalam fakultas kita jadi satu kelompok misalnya itu kita kan harus saling mengenal dulu satu sama lain. Jadi ya kalau awal mungkin kayak lebih sering banyak konflik sih gitu sih. Nah pasti dalam kelompok ada ketua. Nah pembagian di sini setahu kita itu kan ada CFO, CMO, CEO sama si apa satunya COO ya. Nah, dalam kelompok ada berapa orang sih dalam kelompok ini? Kebetulan kok di satu kelompok ini di Denmark itu ada 4 orang. 4 orang. Kalau bermasalah, CEO-nya siapa? CEO-nya kebetulan saya. Oh, ternyata ini CEO-nya. Teman-teman, langsung CEO-nya ini. Iya. Nah, sebagai CEO dari Evergreen, kalau bermasalah kelompok kayak tadi, pengambilan keputusannya seperti apa? Ini kalau di teori ya, secara teoritis ya, kan ada manajemen. Itu gimana dalam praktek nyatanya seperti apa? Oke, mungkin aku bisa jelasin kan ini beberapa kali ini sempat kita berkonflik sebenarnya karena ya seperti tadi saya ceritakan juga maksudnya kayak ada berbeda pendapat lalu ada yang sibuk sendiri dan lain-lain. Nah itu cara saya itu adalah saya kan sebagai CEO ya, saya kan sebagai penengah gitu. Saya walaupun maksudnya tidak suka dengan satu orang misalnya dalam anggota saya maksudnya tetap maksudnya kayak berusaha untuk menjadi orang yang netral karena saya CEO jabatannya gitu kan. Nah, jadi yang saya lakukan adalah saya mempertemukan tim-tim saya dalam satu tempat gitu. Jadi khusus kita ngomong berempat saja. Dan saya sengaja untuk membiarkan pertama ini untuk mereka saling mengkritik satu sama lain. Jadi maksudnya kayak contohnya mungkin ada salah satu dari
tim saya ada yang tidak suka dengan ini misalnya, lalu mereka kritik gitu misalnya, lalu saya juga mengkritik dan lain-lain. Nah setelah mereka mengkritik ini kan kita sudah tahu ya apa yang menjadi permasalahan dari ini. Nah maka dari itu kita langsung bersama-sama untuk memperbaiki gitu, maksudnya kalau semisal nanti ada yang tidak suka dan apa ya kita langsung ngomongkan saja. Mestinya itu tidak ada rasa kayak apa ya, kayak mendendam rasa sendiri, jadi kayak nggak dipendam sendiri gitu. Iya. Nah makanya kenapa kita saya suruh untuk lebih kayak apa ya, terbuka misalnya satu sama lain, jadi supaya mereka itu bisa untuk saling maksudnya mengkoreksi kalau misalnya salah dan lain-lain gitu. Nah untuk penentuannya keputusannya ya kita ambil bersama-sama. Dengan adanya kita ngomong kayak gitu kan kita bisa lebih kayak mesti merasa lega ya, apalagi yang kita pendam itu sudah diungkapkan semua. Nah maka kita untuk komitmen lebih baik lagi untuk menjadi satu tim. Maka itu kayak kita tanyakan komitmen satu persatu dari masing-masing anggota, kayak gimana sih maksudnya mereka ini kedepannya mau gimana gitu, apakah tetap mau lanjut apa enggak gitu misalnya. Nah karena begitu akhirnya satu mau lanjut dan semuanya mau lanjut, akhirnya semuanya berbaikan gitu. Karena ya intinya tuh kayak sebenarnya itu lebih ke arah misal, karena kita kan karena ya kalau mendam itu kan jadi kayak memendam diri itu kan kayak kita lebih ke arah apa ya, kita ngomong tuh kayak tidak mau terbuka satu sama lain, jadi kayak diam-diaman aja, jadi kayak tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah disitulah yang jadi akar permasalahannya, makanya kenapa kita komunikasikan bersama itu tadi dan mengambil keputusannya secara bersama-sama juga. Karena kita adalah anggota tim gitu sih. Gini kok, kita bilang terbuka untuk menyampaikan kritikan pada saat pertama kali pasti kan ada rasa canggung nih. Cara yang pertama kita asumsikan seperti ini, kalau saya ada masalah sama Koko, saya langsung ngomong belak-belakan. Kedua, saya mau kritik Koko, tapi gak mau pakai ngomong, maunya di balik layar gitu loh, ngomongnya dari belakang ke teman yang lain. Cara waktu menyelesaikan masalah itu, solusi untuk dikritik itu apakah toh cuman ngomong spontan atau mungkin ditulis di kertas gitu atau gimana? Kebetulan yang kemarin kita lakukan dan teman-teman itu adalah kita spontan langsung, jadi kita tuh kayak ngomong gitu loh, jadi kayak lebih ke arah, jadi kita tuh supaya tahu gitu, jadi apa sisi menjadi ketidaksukaan mereka, apa yang menjadi hambatan mereka untuk menjalankan tugasnya masing-masing gitu dalam tim itu. Jadi kayak kita lebih terbuka gitu sih, langsung ngomong aja lebih enak, soalnya kan ya kalau misalnya kita diam-diam tambah takutnya juga ada keperluan lain, mereka juga sibuk juga. Jadi kita tidak akan membawa, jadi kita lebih baik langsung ngomong secara langsung gitu sih. Sama ini kok, kalau bisa diinformasi ke teman-teman di sana, sebagai seorang pemimpin, seorang CEO, pertanyaan tadi sebenarnya sudah mewakilkan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Mungkin banyak secara teoritis itu menjelaskan mengenai manajemen dari ya, konflik lah seperti itu. Bukti nyata yang telah dijelaskan itu sudah berikan gambaran sebetulnya. Nah, kalau dari Koko sendiri untuk teman-teman di sana yang mungkin ada konflik dalam kelompok, selain spontan ya untuk berbicara, karena terkadang-kadang orang introvert. Nah, untuk orang-orang yang introvert ini seperti apa caranya? Oke, mungkin aku bisa ngasih saran dikit ya, mungkin untuk orang ke teman-teman introvert, teman-teman mungkin kalau yang kayak misalnya mengatasi teman-teman introvert atau kayak susah untuk diajak ngomong gitu, jadi kita tuh sebagai pemimpin yang baik ya, itu biasanya kita tuh lebih kayak mendekatkan diri, jadi kita ngomong secara face to face dengan orang yang bersangkutan, jadi kita kayak menyampaikan misalnya gini, kenapa apa yang menjadi hambatan mereka, terus apa yang menjadi masalah mereka atau ada yang tidak disukai. Nah nanti begitu mereka sudah menyampaikan, terus kita berganti ke anggota lainnya, jadi kayak satu persatu kita dekati sendiri. Jadi untuk lebih kayak menjaga apa ya namanya, kayak ya mungkin dia tidak mau kayak terekspos dan lainnya, kayak mungkin itu saran dari dia atau kayak itu apa itu yang dirasakannya gitu. Jadi kayak lebih ke arah gimana kita mengkomunikasikan. Jadi sebagai penengah, pemimpin itu kita tuh akan apa ya, mendengarkan gitu. Jadi kita mendengarkan dulu apa keluh kesah mereka dari setiap anggota, lalu baru kita bertemu secara bersama-sama untuk membahas ini gitu.
gitu sih. Gitu. Nah teman-teman, tadi itu cara untuk para kaum introvert. Nah sekarang kita lanjut ke tema berikutnya kok. Tadi dari ini kan awal mula, terus gimana cara bikin pertama. Satu hal yang kita tadi hampir terlewatkan ya kok. Nah ini teman-teman, satu hal itu adalah apa latar belakang. Karena dari tadi kita ini kan ngomong langsung perkenalan apa nama bisnis, gimana, bagaimana mentoring. Nah ini awal latar belakang yang bisa dibilang kenapa mau milih minuman dari semua jenis bisnis yang ada. Kenapa mau minuman? Mungkin aku bisa jelasin sedikit ya latar belakang kenapa kok akhirnya kita memilih untuk minuman kesehatan ini. Itu awal mulanya itu karena kita tuh melihat banyak orang sekarang itu mulai kayak lebih mementingkan kesehatan itu, terutama di masyarakat Indonesia sendiri ya. Kita juga lihat itu banyak sekali mereka itu mengkonsumsi kayak misalnya suplemen atau apapun itu untuk meningkatkan daya tubuh mereka gitu. Nah, seperti yang kita tahu sendiri juga ya, kita juga habis melewati masa-masa ya pandemi itu ya, yang sudah lewat ya, sampai sekarang mungkin masih ada tapi sudah tidak terlalu tinggi lagi mungkin. Nah itu makanya kita kenapa memilih untuk mengambil bisnis ini gitu, karena di minuman itu kan juga banyak ya, kita juga melihat dari data juga yang kita research juga kemarin bersama anggota, bahwa ternyata banyak sekali orang yang membeli suplemen itu dalam bentuk minuman banyak gitu. Nah makanya kenapa kita mengambil minuman ini sebagai satu bisnis kita gitu sih. Yes. Jadi inspirasinya itu dari ya pasar yang kita bisa dibilang marketnya ini potensial gitu ya, untuk anak-anak yang minum suplemennya. Betul. Diminum. Bahkan nggak hanya maksudnya remaja saja juga, maksudnya banyak orang tua atau bahkan itu juga minum juga gitu sih. Iya. Nah kita melakukan inovasi di sini dengan ya anggota tim gitu sih. Nah dari pasar tadi nih, kalau kita lihat ya, apakah produk Evergreen ini itu bisa diterima oleh masyarakat atau enggak? Kita kan harus mikir, ini saya terinspirasi dari masalah ini, yang dimana tadi orang membutuhkan suplemen yang semakin meningkat, terus permintaan di mana-mana sudah menjadi habit mereka. Betul. Untuk masuk ke sana, cara strategi komunikasi yang pas seperti apa? Mungkin untuk cara strategi yang pas itu mungkin kita mengenalkan produk ini dengan gaya baru ya. Terutama tadi kan pertanyaannya juga mengarah pada apakah akan diterima oleh masyarakat itu. Nah kebetulan juga kemarin tim Evergreen itu sudah melakukan survei tes pasar gitu. Nah kebanyakan dari mereka ini mencoba untuk produk Evergreen ini. Secara maksudnya masih skala untuk prototipe ya. Ya prototipe lah ya. Nah itu mereka banyak yang tertarik untuk mencoba minuman ini gitu. Karena yang pertama itu di produk kita itu ada kayak pembeda dari yang lainnya gitu. Dan ini baru pertama kalinya adanya produk suplemen yang berkarbonasi gitu. Sebelumnya kan berkarbonasi selalu berkaitan dengan minuman-minuman seperti kayak misalnya Sprite, Coca dan lain-lain. Tapi kita membuat minuman karbonasi ini dalam bentuk suplemen yang mengarah ke kesehatan. Jadi dengan minum ini tuh kesehatan lebih ditonjolkan gitu sih. Gitu aja. Gini kok, berkaitan dengan ini tadi menarik, yang berkarbonasi tapi suplemen, menghilangkan stigma. Karena jangan sampai nanti dalam kemasan, cara promosi tadi kan, kita masuk promosi, cara komunikasinya ini minuman suplemen tapi ada itunya tadi berkarbonasi, supaya orang tidak salah memahami. Itu gimana kok? Mungkin bisa ini ya, mungkin untuk bisa mengatasi itu mungkin kita bisa melakukan lebih ke arah edukasi sih. Maksudnya kayak kita tuh memberikan apa ya, informasi yang jelas, terutama dalam bentuk kemasannya itu juga kan, kita kan juga nggak dalam bentuk botol, kita kan dalam bentuk kemasan. Jadi otomatis kita bisa menyantumkan di situ informasi yang lebih detail terkait dengan produk ini gitu. Walaupun secara singkat tapi kan secara tidak langsung itu sudah merangkum ya. Jadi kayak sudah merangkum apa sih jadi minuman yang akan dijual ini itu apa gitu. Kayak gitu sih. Jadi untuk menghilangkan stigma itu mungkin ya kita bisa memberikan edukasi itu tadi dan juga mungkin memberikan tes gitu. Yang terakhir kok,
Jadi dari tadi yang kita bahas, kita kan secara pelan-pelan udah lihat ya, bisa dibilang apa yang dikerjakan selama behind the scenes lah, sebelum orang di luar itu tahu, sebelum mencoba prototype. Tadi juga sudah dijelaskan kenapa milih bidang bisnis F&B ya kalau nggak salah itu. Masuk di F&B atau gimana itu? Masuk ke F&B. Lebih ke arah, jadi kita tuh lebih banyak ke produk minuman kesehatan. Ah. Kita lebih ke arah, jadi minuman kesehatan itu tidak apa ya, terbatas, maksudnya kayak biasanya kan terbatas ya minuman ini, kayak lebih mengarah ke minuman ringan gitu. Jadi tapi dia punya efek untuk kesehatan gitu sih. Nah ini yang mungkin teman-teman ada pertanyaan ya, mungkin kemungkinan terjadi. F&B tapi minuman kesehatan, industrinya kan ada kecantikan, industri makanan, promosinya tadi minuman kesehatan. Ini dalam artian kedepannya ya, untuk channel distribusi bisa jadi seperti itu kan, dan pengurusan izin itu masuknya ke arah mana kok? Karena kalau F&B apa saja persyaratan, kalau kosmetik apa saja persyaratan, dalam arti ini minuman kesehatan loh. Tapi di F&B maksudnya kan ada yang sedikit rancu, kita bingung di sana gitu. Mungkin bisa sedikit ya, aku juga sebenarnya kurang terlalu memahami karena kita menggunakan maklum, jadi yang kan semua maklum gitu ya. Tapi yang saya tahu sedikit itu adalah kita lebih mengarah ke F&B. Kita mengambilnya dalam ini adalah minuman ringan gitu. Tapi emang secara tidak langsung kita tidak bisa, kalau misalnya F&B kita tidak bisa mengeklaim bahwa maksudnya minuman ini tuh kayak benar-benar maksudnya sehat itu 100%, maksudnya kayak langsung mengatasi, misalnya kayak mengatasi apa gitu dan lain-lain. Karena itu untuk farmasi ya, kesehatan itu lebih kesehatan. Kalau kita mengklaim itu tuh harus kesehatan, dan itu akan lebih ribet kalau misalnya kita langsung ke farmasi gitu. Karena memang harus ada uji yang lebih lagi kalau misalnya kita mengarah ke yang bagian untuk yang kesehatan banget gitu. Nah, makanya kita mengambil untuk yang F&B ini karena menurut kami juga maksudnya minuman, maksudnya F&B itu kan juga maksudnya luas gitu ya. Jadi dia nggak terbatas cuman kayak minuman apapun, tapi kan minuman juga bisa ada yang mengarah kesehatan gitu. Gitu sih. Berarti bisa dibilang gini ya kok. Dalam artian ini pengurusannya F&B. Cara promosinya nanti kalau tidak salah ya, Koko gak mungkin nyebut ini minuman kesehatan berarti. Secara tidak, kita tidak boleh mengklaim karena nanti itu masuknya ke kesehatan. Suplemen, F&B atau kesehatan? Suplemen itu termasuk ke kesehatan. Nah, yang terakhir kata-kata untuk teman-teman calon-calon pengusaha muda di luar sana, khususnya yang mungkin punya ketertarikan untuk membuat minuman bergerak di bidang yang sama, itu apa? Buat teman-teman kita di sana seperti apa? Mungkin pesan yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, mungkin kita tuh sebagai apa ya? Tentunya kita tuh generasi muda kan. Ya kita tuh generasi muda itu jangan pernah kita untuk takut gitu untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena kita belum tentu mengetahui apakah hasilnya seperti apa. Jadi jangan sampai kalian tuh menyesal karena tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Gitu. Mungkin itu saja. Oke, tepuk tangan berdua. Oke teman-teman, demikian acara kita pada hari ini. Sebutnya acara, ternyata cuma 2 orang gitu. Jadi banyak pelajaran dan juga pesan terakhir, teman-teman. Hidup ini tak seindah yang dipikirkan, butuh banyak perjuangan. Aduh, tim saya ini ketawa nih, gimana nih? Intinya kita harus berani menginovasikan sesuatu, menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur ya. Ingat, entrepreneur itu berbeda dengan businessman. Entrepreneur sebagai seorang wirausaha yang menciptakan sesuatu, menginovasikan sesuatu, perlu berpikir keras, perlu memiliki waktu yang cukup panjang. Ini dari semester berapa Bu nih kemarin? Untuk rencana dari semester berapa? Idenya ini sudah kita buat itu dari semester 3. Dari semester 3 sampai semester 4 kita sudah mulai pelan-pelan mewujudkan, dan akhirnya semester 5 kita masuk mentoring dan baru kita masuk 6 ini nanti 6 ini sudah kita masuk eksekusi gitu ya? Eksekusinya ya, berarti teman-teman harus tahu prosesnya panjang dari semester 2, 3, 4, 5, 6 panjang.
tentu banyak revisi. Sekali lagi poinnya, jangan menyerah sesuai sama yang dikatakan Kohans. Tetap berjuang karena entrepreneur idenya itu mahal. Teman-teman tahu yang barusan teman-teman dengar tadi, minuman suplemen tapi berkarbonasi. Itu kan wow, sesuatu yang baru. Nah, itulah entrepreneur. Kaizen entrepreneur itulah yang dinamakan sebagai ide kreativitas. Itu saja dari saya, dari Kohans. Sampai jumpa di Super Season selanjutnya. Bye bye.